Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai karakteristik, mitigasi, dan adaptasi bencana likuifaksi di Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Tetukur Avandra Parsa, absen 35. Dan saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kelompok kami. Dan di sebelah saya ada rekan saya sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Faridista Anagra, absen 15. Ya, sama ada penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Mariska Benedikti, namun absen 20. Adapun daftar pembahasan dari presentasi kami adalah yang pertama ada identifikasi karakteristik bencana likuifaksi di Indonesia. A. Pengertian likuifaksi. B. Macam atau tipe likuifaksi. C. Penyebab terjadinya likuifaksi. Yang kedua, identifikasi persebaran terjadinya bencana likuifaksi di Indonesia. A. Peta persebaran. B. Contoh kejadian yang pernah terjadi di Indonesia. Terus yang ketiga, identifikasi dampak positif dan negatif dari bencana likuifaksi. A. Dampak positif dan B. Dampak negatif. Yang keempat, identifikasi, mitigasi, dan adaptasi bencana likuifaksi. A. Pra bencana. B. Saat terjadinya bencana. C. Pasca bencana. Langsung saja kita bahas topik utama kita. Saya akan serahkan sisanya kepada penyaji 1. Penyaji 1 akan menyajikan materi yang pertama, identifikasi karakteristik bencana likuifaksi di Indonesia. Likuifaksi adalah fenomena di mana tanah yang tanpa kohesi melanjutkan kekuatan gesernya secara signifikan dan mengalir di bawah volume yang konsisten. Tegangan konsisten secara efektif dan tegangan geser yang konsisten akibat timbulnya tekanan pori yang berlebihan selama gempa bumi. Macam atau tipe. Yang pertama, sunblow. Ditandai dengan keluarnya pasir di suatu daerah dan turunnya permukaan yang lain sehingga bangunan yang ada di atasnya akan mengalami kemiringan. Yang kedua, cyclic mobility. Terjadi pada endapan tanah dengan geser drastis yang lebih rendah di kekuatan tanah. Yang ketiga, lateral spreading. Pergeseran permukaan tanah sehingga ratusan meter. Yang keempat, flow liquefaction. Bergesernya permukaan lebih dari 1 kilo. Yang C, penyebab likuifaksi. Ketika ada gempa bumi yang menghasilkan gaya guncangan yang sangat kuat, tiba-tiba tekanan air pori naik seketika sehingga terkadang melebihi kekuatan geser tanah tersebut. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya likuifaksi dan material pasir menyusut tanah menjadi seakan melayang di antara air. Peta persebaran. Peta persebaran hingga 2018 Badan Geologi melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kota besar dan daerah lain untuk mengetahui potensi dan fenomena likuifaksi yang terjadi. Di antaranya yaitu Kota Padang, Bengkulu, Pidijaya, Maulboh, Yogyakarta, Banyuwangi, Denpasar, Lombok, Maumere, Palu, dan Gorontalo. Contoh kejadian yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Apa yang terjadi di wilayah tersebut? Bencana likuifaksi, di mana bencana tersebut terjadi di Pulau Sulawesi Tengah. Kapan bencana tersebut terjadi? Bencana likuifaksi tersebut terjadi pada 28 September 2018. Yang keempat, mengapa bencana tersebut bisa terjadi? Awalnya di daerah Palu dilanda gempa bumi dan tsunami. Kemudian juga diikuti dengan terjadinya likuifaksi. Guncangan yang ditimbulkan gempa menyebabkan tanah kehilangan ikatan sehingga melarut seperti air yang mengalir. Yang kelima, siapa saja yang menjadi korban dalam likuifaksi tersebut? Terjadi bencana ini menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia. Yang keenam,
bagaimana kondisi lingkungan di sekitar wilayah tersebut setelah terjadi bencana likuifaksi. Banyak rumah warga yang roboh dan bahkan ada rumah salah satu warga yang numpuk satu sama lain dengan rumah yang lain. Baik, terima kasih kepada penyaji satu telah mempresentasikan hasil analisisnya. Selanjutnya saya kasih ke penyaji dua. Baik, saya di sini sebagai penyaji dua akan menyampaikan materi tentang identifikasi dampak positif dan negatif serta identifikasi mitigasi dan adaptasi bencana likuifaksi. Yang ketiga yaitu identifikasi dampak positif dan negatif bencana likuifaksi. A. Dampak positif, kecenderungan dampak guncangan gempa bumi teredam atau berkurang secara signifikan selama sisa gempa bumi. B. Dampak negatif, 1. Terjadinya penurunan tanah hingga 5% ketebalan lapisan tanah terlikuifaksi. Terjadinya kehilangan daya dukung lateral tanah. Terjadinya kehilangan daya dukung tanah. Yang kedua, terjadinya tanah longsor, kehilangan kuat dukung pada fondasi dan penurunan fondasi yang berlebihan. Yang ketiga, likuifaksi memiliki dampak serius terhadap infrastruktur yang berada di atasnya. Yang keempat, identifikasi, mitigasi, dan adaptasi bencana likuifaksi. A. Prabencana. 1. Mengenali kawasan-kawasan yang mempunyai potensi terlikuifaksi, misalnya daerah dengan tanah lembek atau berlumpur. Yang kedua, meningkatkan fondasi bangunan dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah berpasir. 3. Memberi edukasi dan penyadaran masyarakat mengenai resiko likuifaksi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut. B. Saat terjadinya bencana. 1. Mengarahkan penduduk atau penghuni bangunan untuk segera meninggalkan daerah yang terdampak likuifaksi. 2. Organisir tim penyelamat untuk menyelamatkan korban yang terperangkap akibat likuifaksi dan memberikan bantuan medis darurat kepada yang membutuhkan. 3. Mempersiapkan dan mengelola tempat-tempat pengungsian untuk memberikan perlindungan sementara bagi bencana. C. Pasca bencana. 1. Melakukan evaluasi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh likuifaksi. 2. Melakukan proses rekonstruksi infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum. 3. Memulihkan ekosistem dan penanaman kembali vegetasi. 4. Meningkatkan kapasitas dan perencanaan darurat dalam menghadapi bencana likuifaksi, seperti pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif. 5. Memberikan konseling dan dukungan psikologi pada korban bencana untuk membantu mengatasi trauma. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.